Hidup ini kadang-kadang ada sesuatu yang membuat keanehan ya teman-teman. Biasanya orang yang selingkuh itu orang yang dihujat. Tapi ini malah korban yang dihujat. Mengapa bisa begitu? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Ini kadang-kadang ada sesuatu yang membuat keanehan ya teman-teman. Biasanya orang yang selingkuh itu orang yang dihujat. Tapi ini malah korban yang dihujat. Mengapa bisa begitu? Karena saya penasaran, akhirnya saya mencoba menelisik dari tanggal lahirnya dan keberuntungannya di tahun ini juga seperti apa. Saya kaget, wow, ternyata semuanya itu sudah tertulis di angka kelahirannya. Siapakah ini yang saya bahas? Ya, Putri Anne. Bedah di sini ya. Putri Anne lahir tanggal 18 Juni 1990. Angka kehidupannya di angka 7. Kita bedah dulu di angka 7. Angka 7 ini angka keberuntungan, angka pertolongan, angka spiritual, juga angka yang menuntut adanya kesempurnaan. Juga angka yang memiliki sifat tertutup. Nah, ketika dia menuntut kesempurnaan, pastinya dia akan memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Dan hal-hal kecil ini bisa menjadi bahan jadi perdebatan. Karena angka 7 ini adalah angka yang demen berdebat. Makanya jangan heran ketika Putri Anne live, terus ada yang komen yang kurang enak, dia langsung nerocos. Karena memang dia suka berdebat. Dan Putri Anne ini orangnya nanti ya, bukan sekarang, nanti kalau sudah seusia sekitar 50 ke atas, ada minat ke arah spiritual. Ada angka 7 itu angka spiritual juga. Di angka 7 ini di titik pusat hidupnya, di ujung hidupnya. Jadi angka 7 ini nanti merupakan angka di mana Putri Anne di kala usia tua nanti akan ada sisi-sisi keinginan untuk berbakti kepada manusia yang lainnya atau melayani sesama. Ada keinginan seperti itu. Kemudian yang perlu kalian ingat, angka 7. Angka 7 ini cenderung di dalam rumah tangganya akan mengalami sesuatu yang nggak mengenakan. Rumah tangga yang nggak harmonis dan bahkan bisa terjadi perpisahan ketika kurang hati-hati. Ini yang terjadi saat ini. Tapi nanti kita cross checkkan nasib Putri Anne di tahun 2023. Apakah ada tanda-tanda perceraian dan lain sebagainya? Kita lihat nanti ya. Kita fokus di tahun kelahiran. Dan Putri Anne ini orangnya bekerja keras. Dia bisa bekerja dimanapun dan dia bisa mendatangkan cuan dimanapun. Tapi sayangnya dia susah diajak kerjasama. Kemudian di sini ada angka 84. Dia seringkali merencanakan sesuatu. Oh, saya nanti begini, oh saya nanti begitu. Tapi pada akhirnya tidak terlaksana. Jadi rencana tinggal rencana. Itu gambaran sikap Putri Anne. Dia sikapnya ini suka berubah-ubah dikarenakan dia memiliki elemen air. Elemen air ini kadang-kadang moodnya sedih, dalam hitungan detik bisa marah. Jadi mudah sekali berubah-ubah. Kadang bisa menjadi baik, ramah, kadang bisa menjadi keras dan kasar. Seperti itulah sifat dari karakter Putri Anne. Dan di sini tidak ada angka 5 di belakangnya Putri Anne. Angka 5 itu ibaratnya artinya kesupelan dalam pergaulan, kelemah lembutan dalam pergaulan. Ini tidak dimiliki Putri Anne. Makanya sekarang ini Putri Anne dalam pergaulannya hanya terbatas dengan orang-orang itu. Kemudian tidak mendapatkan respon yang baik dari penggemar, itu juga bagian dari nasibnya. Karena di angka 7 ini adalah seseorang yang sebenarnya seolah-olah pandai bersyukur, tapi sebenarnya tidak bisa mensyukuri dengan apa yang sudah didapat. Kurang bisa mensyukuri, tapi kalau berkata-kata seakan-akan saya mensyukuri, tapi kenyataannya enggak.
sudah mudah terpancing emosinya, sudah moodnya berubah-ubah, sudah kurang bisa mensyukuri, terlalu menuntut karena hal-hal kecil harus diperhatiin, dan inilah membuat pasangannya menjadi nggak nyaman di sisinya, ya. Dan ketika ada gonjang-ganjing dalam rumah tangganya, ini akan menjadi bahan omongan buruk oleh orang-orang di sekitarnya, oleh penggemarnya. Kenapa begitu? Itu sudah rumusnya. Saya nggak bisa jelaskan di sini kenapa begitu. Itu udah rumusnya, karena arti di angka 7 itu ada arti yang berkata, ketika kamu memiliki angka kehidupan 7, hati-hati dalam pernikahanmu karena berpotensi adanya hubungan tidak harmonis. Dan ketika hubungan tidak harmonis itu terjadi, akan jadi bahan pembicaraan buruk orang-orang di sekitarmu. Ada tulisannya seperti itu, teman-teman. Numerologi ini ilmu pasti, ya. Jadi ilmu titen. Jadi angka 1 lambang dari kemandirian, lambang dari keegoisan, lambang dari seseorang yang memiliki jiwa pemimpin, lambang seseorang yang bekerja keras dan mau mendobrak sesuatu, mau belajar banyak, kayak begitu. Kemudian angka 2 simbol dari komunikasi, simbol dari jiwa yang suka berubah-ubah dan lain sebagainya. Angka 3 simbol dari kecerdasan, kepintaran dan keaktifan dalam bergerak dalam kehidupannya. Angka 4 simbol dari kesederhanaan, simbol dari pemikir dan lain sebagainya. Angka 5 simbol dari mudahnya bergaul, mudahnya disayangi orang-orang di sekitarnya, tapi berpotensi selingkuh. Hati-hati yang memiliki kehidupan angka 5. Angka 6 bekerja keras, dia akan mendapatkan kesuksesan dengan kerja kerasnya karena dia minim keberuntungan. Minim keberuntungan ini artinya kayak misalnya ikut judi terus menang, tidak ada di angka 6 ini. Dia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan kesuksesan, bekerja dengan dirinya sendiri, ya. Jadi tidak bisa mengandalkan orang lain, harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Untuk angka 6. Tapi angka 6 ini memiliki jiwa kewelas-asian di dalam lingkup keluarganya. Dia rela berkorban agar keluarganya bisa baik-baik saja. Kemudian angka 7 jiwa spiritual, mendapatkan pertolongan. Tapi angka 7 ini menuntut adanya kesempurnaan di dalam hidup. Pandai berbicara, suka berdiplomasi, suka berdebat, seperti yang Putri Anne lakukan saat ini. Angka 8 ini hokinya luar biasa. Tapi ya begitu, hidup dalam tekanan. Kenapa dalam tekanan? Karena selalu menginginkan. Karena pikirannya selalu berkembang. Akhirnya kehidupannya mendapat tekanan. Saya harus begini, harus begini. Itu yang dilambangkan tekanan di dalam angka 8. Kemudian angka 9. Angka 9 itu lambang dari awal dan akhir. Lambang dari penyelesaian, lambang dari ketenaran dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sudah ilmu titen, ilmu pasti, ya. Jadi tidak ada intuisi di sini, tidak ada mistik di sini. Makanya kalau kalian mau belajar pasti akan bisa seperti saya dalam hal numerologi ini, ya teman-teman. Kembali kita ke Putri Anne, keberuntungan di tahun ini, tahun 2023. Tahun 2023 ada di mana Putri Anne selalu menggenggam erat prinsipnya. Ketika dia berkata-kata, ketika dia menjalani kehidupan, dia selalu berpegang prinsipnya. Dan prinsip ini terkesan membuat dia jadi kaku. Apa-apa harus sesuai, yang ada, jadi kurang bagus juga untuk hidupnya. Kemudian, dia juga berpotensi akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada dia. Di sini juga ada angka 7, angka pertolongan. Sekalipun dia saat ini gonjang-ganjing karena jadi bahan pembicaraan masyarakat, bahan pembicaraan orang-orang yang kurang menyukainya, tapi di sini ada pertolongan. Ada angka 7 pertolongan, ya teman-teman. Dan di tahun ini harus juga hati-hati karena kerezekiannya mengalami penurunan. Rezekinya mengalami penurunan, juga ada angka 4 di sini melambangkan adanya rumah tangga yang berpotensi ada kejadian yang tidak menyenangkan.
Jadi tembus ya. Kalau tadi di angka 7 ini, di angka kelahirannya ini, ada potensi rumah tangga yang tidak harmonis dan jadi bahan pembicaraan orang banyak. Kemudian nasibnya di tahun 2023 ada potensi rumah tangga yang mengalami kejadian buruk. Ini sudah terjadi. Ini hidup ini sebab akibat. Mengapa seseorang itu terlahir di tanggal itu? Mengapa seseorang itu terlahir di keluarga ini itu? Semuanya itu karena nasib baik dan nasib buruk yang sudah diproses oleh Tuhan sesuai dengan amal dan perbuatannya di kala kehidupan di masa lalu sebelum reinkarnasi saat ini. Makanya kayak Putri Ana ini juga harus introspeksi diri, ada sebab akibat. Mungkin saat ini dia merasa menjadi korban, tapi kenapa malah dihujat? Ternyata di angka-angka kelahirannya itu bercerita akan adanya hujatan ketika rumah tangganya menjadi porak-poranda. Padahal di sini dia sebagai korban, tapi dia malah dihujat. Karena memang ada tulisan di rumusnya seperti itu. Saat kondisi rumah tanggamu mengalami ketidakharmonisan, akan ada pembicaraan buruk terhadapmu. Ini terjadi ya. Kemudian di sini angka 4 di tahun 2023 juga terjadi. Berpotensi adanya kejadian buruk di dalam rumah tangga. Nah, jadi semuanya itu sudah tersurat di dalam tanggal, bulan, tahun kelahiran. Dan kita jeblok untuk saat ini juga karena apa yang sudah kita lakukan di kehidupan yang masa lalu. Tentunya tanggal, bulan, tahun kelahiran ini juga merupakan proses dari karma baik dan karma buruk kita sebelum kita terlahir saat ini. Ketika kita menyadari ini, kita harus introspeksi diri. Pentingnya introspeksi diri adalah untuk bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Untuk Putri Ana mungkin harus lebih sabar lagi menghadapi hujatan cemoohan hatersnya, dikarenakan memang dari angka-angka kelahirannya terdeteksi adanya hujatan, bahan jadi pembicaraan buruk orang-orang di sekitarnya. Dan buat kita yang mungkin tidak mengalami serupa dengan Putri Ana, harus bisa menahan jari dan omongan. Karena apa yang sudah kamu lakukan, sekalipun Putri Ana, yang terjadi pada Putri Ana adalah sebab akibat, tapi janganlah kita menjadi sebab dari sebuah karma buruk kita sendiri di masa lalu. Kalau kita menghujat seseorang, kalau kita membuli seseorang, itu akan menambah karma buruk kita di masa lalu. Dan karma buruk itu bisa jeblok seperti yang dialami Putri Ana ini. Ada insiden dalam rumah tangga malah disalahin, malah dihujat. Maukah kita mengalami hal serupa? Tentunya tidak mau. Makanya hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam bertutur kata agar tidak menambah karma buruk kita di dalam kehidupan saat ini. Pesan saya seperti